Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan intinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, limpahan rahmat, limpahan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita sudah menyelesaikan puasa, sholat maghrib, sholat isya, berikut dengan sholat tarawihnya. Mudah-mudahan Allah selalu menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah, yang mengikuti jalan ajaran beliau, yang nantinya bisa dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Amin. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar melanjutkan yang tadi ba'da maghrib. Sebenarnya cobaan terberat orang yang berpuasa itu bukan makan, bukan minumnya. Kalau makan mungkin bisa menahan, minum juga mungkin biasa, bisa kita menahannya. Tapi yang paling berat adalah menahan godaan nafsu ini. Nafsu ujung-ujungnya nafsu makan juga, nafsu minum juga, sama aja kalau gitu. Ya. Nah, itu bagian. Tapi yang lebih berat lagi adalah nafsu yang lainnya. Nah, yang tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kalau bulan puasa maka setan-setan akan dibelenggu. Tapi satu hal yang tidak dibelenggu, yaitu nafsu. Yang nafsu ini adalah yang karakternya innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu inilah yang akan selalu mengajak kita kepada keburukan. Maka dalam diri kita ini sebenarnya ada peperangan antara nafsu baik, antara kebaikan dan keburukan. Keburukan itulah nafsu setan. Keburukan itulah nafsu yang kita miliki. Nah, belum lagi nanti dibisik-bisiki oleh setan. Nah, disinilah peran setan. Sebenarnya peran setan itu nggak lain adalah hanya untuk was-was, yuwas-wisu, was-wasa yuwas-wisu, untuk membisik-bisiki keburukan. Selebihnya setan itu nggak bisa berperan melebihi dari bisikan itu. Selebihnya apa? Selebihnya nafsu kita lah yang akan berperan. Nah, kita bisa melihat kalau mengukur diri kita, yang dominan nafsu kita atau bukan, yaitu pas bulan Ramadan seperti ini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan setan dikit-dikit, wah ini gara-gara setan, dikit-dikit wah ini setan, nggak bisa. Ingat, nanti setan juga akan menuntut balas. Saya difitnah oleh manusia. Iya, saya difitnah manusia, dikit-dikit disalahin, padahal saya cuma bisik-bisikin. Nah, nggak ada setan yang berzina, tapi ada manusia berzina. Nah, bisik-bisikin. Setelah berzina, setan nggak ikutan. Setan nggak mencuri, tapi bisik-bisikin suruh mencuri. Setan nggak malak, nggak begal, nggak apa, tapi hanya bisik-bisikin suruh berbuat buruk. Selebihnya manusia yang berperan. Nah, maka dalam sebuah kisah pernah disebutkan, jadi setan ini pernah bergerombol dengan anak cucunya. Nah, ini cerita setan, pernah bergerombol dengan anak cucunya. Nah, setan yang senior ini melihat ada seorang ibu dengan anak bayinya sedang memerah susu. Dia memerah susu, memerah sapi, diambil air susunya. Akhirnya setan yang senior ini mengatakan kepada anak-anak cucunya, tadi tunggu sebentar. Akhirnya apa? Dia hanya sapi yang tadinya diem ketika diperah itu, akhirnya peluh talinya itu digoyangin, akhirnya dia sapinya kaget. Ketika kaget itu, sapinya akhirnya nggak sengaja menginjak anak bayinya tadi, sehingga anak bayinya meninggal. Setelah anak bayinya meninggal, sang ibu kan otomatis marah. Ketika marah langsung dibunuhlah sapi ini, ditusuk sapinya juga meninggal. Ketika bayi meninggal, sapi meninggal. Akhirnya suaminya datang, melihat anaknya meninggal, sapinya mati. Akhirnya si istri juga akhirnya dibunuh, meninggal juga. Sudah 3. Setelah itu orang kampung melihat seperti itu kejadian ini seorang suami yang sudah gila ini. Anaknya meninggal, sapinya meninggal, istrinya meninggal, akhirnya dibunuhlah orang ini, dibunuh.
Setelah dibunuh karena suami ini orang satu suku tertentu, akhirnya yang suku ini nggak terima, peperanganlah antar suku dan begitu seterusnya. Akhirnya apa? Setan tadi, anak-anaknya setan tadi mengatakan, apa yang Anda lakukan wahai setan senior gitu ya? Kok sampai bisa dahsyatnya sebegitunya? Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma goyangin talinya saja. Gitu. Akhirnya kejadian ini sampai kejadian yang begitu dahsyat sampai peperangan terjadi itu cuma karena saya cuman goyangin talinya saja. Saya cuma, itu sebenarnya istilah-istilah perkataan saya cuman itu juga berbahaya kadang-kadang. Kamu ngapain? Saya cuma bilang kalau dia itu, saya cuman ngapain kamu? Saya cuma nge-share foto dia sama kebetulan di supermarket sama pegawai perempuannya di-share kan. Istrinya ketahuan akhirnya ramai kan. Kadang-kadang saya cuman itu berbahaya. Kenapa? Karena disitulah, itulah peran setan sebenarnya. Setan itu hanya yuwaswisu. Berbeda dengan nafsu. Yang berperan untuk mengerjakan sesuatu adalah nafsu kita. Nafsu makan. Nafsu makan ini ya kan. Ya. Nah, itu yang berperan. Maka kita nggak bisa menyalahkan semata-mata setiap kita melakukan keburukan, wah ini setan. Atau orang lain melakukan keburukan, ini pasti digodain setan. Setan itu cuma bisik-bisiki. Sebenarnya setan itu takut sama Allah. Makanya ketika bersumpah ingin menggoda manusia, qala fa bi'izzatika, dia mengatasnamakan, dia menjunjung tinggi nama Allah. Atas dasar atas keagunganmu ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, saya akan jerumuskan, saya akan goda semua manusia tanpa terkecuali. Seperti itu sumpahnya. Kesalahannya apa? Dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, itu saja. Maka dalam surat Ibrahim, kalau nggak salah itu surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Nanti kalau nanti perkara sudah diputuskan pada hari kiamat nanti, setan, qala syaitan, dia mengatakan, setan akan berkata, apa yang dia katakan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, wahai anak Adam, Allah sudah menjanjikan janji yang pasti, neraka pasti, surga pasti, yang berbuat baik nanti Allah akan ganti dengan ganjaran yang baik, yang berbuat buruk juga sebaliknya nanti Allah akan balas dengan keburukannya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum, dan aku juga menjanjikan sesuatu kepadamu. Apa? Setan itu menjanjikan sesuatu. Kalau beramal, kalau sedekah jangan sedekah, nanti kamu fakir. Kalau ingin berbuat baik jangan, itu berat kan? Itu cuman istilahnya ngojok-ngojoki atau bisik-bisiki itu saja. Fa'wa'adtukum, tapi ingat fa'akhlaftukum, tapi saya nggak mau berbuat itu. Saya pun nggak setuju sebenarnya dengan perbuatan ini, tapi saya cuma bisik-bisiki kamu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Saya sebenarnya nggak punya kekuatan, nggak punya peran untuk menjadikan kamu menjadi orang yang buruk, menjadi kamu ahli maksiat, menjadi kamu ahli neraka. Saya nggak punya peran itu. Illa an da'autukum, kecuali saya hanya mengajak kamu saja. Fastajabtum li, tapi kamu mau, sudah itu saja. Iya, kesalahannya adalah kamu mau. Dan sekarang fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang jangan kamu menghina atau jangan kamu memojokkan saya. Walumu anfusakum, dan sesalilah dirimu sendiri. Setan nanti angkat tangan. Enak aja kamu nyalain ini. Dia nggak mau difitnah setan gitu ya. Akhirnya walumu anfusakum, sudah. Maka sesalilah diri kamu sendiri. Ini setan seperti ini. Nanti fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya nggak bisa menolong kamu dan kamu juga nggak bisa menolong saya. Sudah, sekarang selesai urusannya. Maka jangan salahkan saya, karena kamu adalah orang yang hanya mengikuti bisikan saya dan saya nggak ikut berbuat apa yang kamu lakukan. Itu setan nanti seperti itu. Nah, kalau sudah tahu kita kinerja setan yang seperti itu, berarti kita juga harus mengatur strategi bagaimana caranya kita tidak terbawa oleh bisik-bisikan ini. Hampir 100% orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat atau bahkan berbuat kerusakan di muka bumi ini akhirnya akan menyesal. Hampir semuanya. Kenapa? Di situ dia baru sadar
ternyata yang dominan adalah nafsunya. Dia hanya mengikuti bisikan setan pertama kalinya, selanjutnya nafsunya yang mengeksekusi. Maling ditangkap, saya hilaf, maaf saya hilaf. Orang ditangkap apa? Saya hilaf, mohon menyesal. Semuanya seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah nafsu kita itu. Maka nafsu itulah yang harus diasah terus menerus. Diasahnya bagaimana? Dengan ketaatan. Dengan ketaatan itu nafsu akan semakin sensitif. Jadi semakin sensitif jiwa kita ini, maka semakin kita bisa menfilter apa yang masuk. Oh ini buruk, ini enggak, ini baik, ini buruk, ini bisa dijalankan, ini tidak. Semuanya itu bisa terfilter oleh hati kita, oleh jiwa kita, kalau memang itu kita asah dengan kebaikan, dengan ketaatan. Maka ibarat sebuah jati ini kan lembaran putih. Kalau semakin kita banyak melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, ada titik-titik hitam. Semakin banyak lagi titik hitam ini akan memenuhi lembaran putih, sehingga yang awalnya putih menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, inilah yang dalam Al-Quran disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah sudah mengcap ala sam'ihim pendengaran, wa ala absarihim penglihatannya, wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Nanti akan di akhir akan ada balasannya dengan siksa yang pedih. Ini sudah tidak sensitif, sudah tidak bisa mencerna apakah ini baik atau buruk. Nah ini yang bahaya. Alhamdulillah, kalau sudah khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dicap hitam, itu sudah tidak bisa mendeteksi apakah ini baik, ini buruk. Ibarat kalau badan kita ada punya imun. Imun inilah yang akan menyerang setiap bakteri yang masuk, setiap virus yang masuk akan diserang. Sebenarnya badan kita sudah dibekali oleh Allah imun yang ini otomatis akan memproteksi diri kita akan hal-hal buruk yang masuk. Makanya bekerjanya imun ini adalah 7 hari ini untuk mendeteksi, 7 hari berikutnya dia akan mengeluarkan proteksi untuk mengusir virus ini. Ini yang digunakan orang-orang sekarang. Kenapa karantina itu 14 hari. Ternyata seperti itu. Allah sudah membekali itu. Nah, kalau imun kita sudah rusak, imun kita sudah nggak sensitif, imun kita sudah tidak bisa mengeluarkan imun baik untuk mengusir virus, kita kalah. Akhirnya apa? Terserang penyakit. Sama itulah keimanan juga seperti itu. Jadi sudah dibekali oleh Allah, keimanan ini sudah dibekali kebaikan dalam hati kita yang akan memfilter. Kalau filternya saja sudah rusak, maka jangan harap kebaikan-kebaikan atau keburukan itu bisa kita saring dengan sempurna. Maka sekali lagi, puasa ini latihan buat kita semuanya untuk mengasah jiwa kita. Nafsu kita asah agar apa? Agar kembali pada jalan yang benar, sehingga kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga nanti kita tidak akan disalahkan oleh setan lagi. Setan akan mengapok-ngapokkan. Apa ngapok-ngapokkan itu? Istilahnya bahasanya kapok. Syukurin, disyukurin. Syukurin kamu sekarang seperti itu. Kamu jangan nyalain saya. Nah itu nanti setan syukurin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di Ramadan ini, sehingga nafsu kita seakan-akan sudah terkalahkan oleh kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, sehingga ketakwaan lebih dominan dalam hati kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang kembali, orang-orang yang nanti setelah Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin. Mungkin itu saja sedikit penutup pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.